Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 3C. Jadi, kita akan melaksanakan kuis satu yang di matkul AI atau Artificial Intelligence, yaitu tentang Open-Ended Project, yaitu topik modern AI. Jadi, kita baca dulu deskripsinya di sini. Nah, setelah kita mempelajari beberapa teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya kita mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini bersifat open-ended, terbuka, artinya kita bisa memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utamanya pada penilaian bukanlah pada jawaban yang benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja workflow-nya dan kemampuan Anda dalam melakukan interaksi prompt-nya. Nah, ada pilihan topik project nih. Jadi, yang pertama itu ada study buddy, yaitu rekan belajar. Jadi, skenario-nya kayak kita menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi table struktur atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Yang kedua, ada writing assistant atau asisten penulisan. Nah, skenario ini menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasanya, mengubah ton tulisan untuk melakukan validasi fakta, fact checking. Nah, yang ketiga, research and planning atau perencanaan and research. Nah, skenario ini meminta AI menyusun rencana perjalanan itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks serta menyajikan dalam format data yang rapi. Yang B, deliverables. Deliver, deliverables. Nah, mahasiswa wajib mengumpulkan dua hal. Yang pertama ada hands-on. Di sini ada ketentuan hands-on-nya. Yang pertama itu menunjukkan proses interaksi kita dengan AI secara real time. Perlihatkan prompt yang diketik atau respon AI-nya, bagaimana Anda merespon prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Tunjukkan bagian prototype hasil kerja dan storyboard alur berpikirnya. Nah, video di-upload dan disimpan dalam YouTube playlist dengan judul 1412 Quizy 1. Nah, link video tersebut dapat diakses dan dapat dikomentari dan memiliki auto caption. Pilih bahasa and caption card sertifikat saat upload. Oke, laporan refleksi singkat. Kita menganalisis keberhasilannya. Bagaimana sih bagian mana AI memberikan hasil yang melampaui ekspektasi kita? Nah, yang kedua, analisis kegagalan atau halusinasi. Apakah AI memberikan informasi yang salah atau gagal memahami konteks bagaimana Anda memvalidasinya? Yang ketiga, itu strategi perbaikan. Itu jika kita harus mengulangi tugas ini, bagaimana jika harus mengubah struktur formnya agar hasilnya lebih presisi? Oke nanti. Laporkan dikumpul dengan KeyPrompt laporan curriculum dengan nama quizzes 1 npm PDF. Kriteria penilaiannya ada kompleks workflow, memahami cara menggabungkan beberapa fitur, bukan hanya satu pertanyaan sederhana. Terus iterasi prompt. Yang ketiga ada analisis krisis validasi. Ayo kita mulai. Ngap ya. Ntar ya ngap. Nah, saya akan menggunakan contoh AI-nya itu GPT. Di sini saya akan menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah dan mengekstraksinya menjadi informasi penting dan membuat soal kuis. Saya tuh sebelumnya ada tugas TPKI yaitu tentang jurnal ilmiah. Coba kita pakai jurnal itu ya. Kita taruh judulnya aja deh. Dia bisa nggak ya? Soalnya ini kita pindah AI. Pindah akun maksudnya. Tetap akunnya GPT.
New chat. Oke. Di sini saya akan mengirimkan jurnal ya, salah satu jurnal. Oh, wait. Nih, kita pakai ini. Ini tentang uh, posyandu secara real time. Posyandu ulang gitu lah. Sini selain kita melakukan jurnal ilmiah, kita akan mengekstrak informasi pentingnya dan membuat soal kuisnya. Coba kita dengan ini. Ringkas jurnal ini. Coba. Latar belakang, judul, ada tujuan, metodenya, hasil penelitiannya. Ini sangat sedikit sekali ya. Coba kita minta lebih spesifik deh. Ya. Tolong ringkaskan jurnal ini menjadi poin-poin poin-poin penting ya deh. Penting diantaranya latar belakang. Metode ada tadi ya. Metode kita tambahin deh. Jangan sedikit aja. Hasil kesimpulan dan buat table. Table poinnya. Tadi kan ada diringkas, metodenya ada pengembangan, ada analisis, ada sistem, teknologinya adalah level, oke, pengujian sistemnya ada ini. Terus kesimpulan. Terus ini dibuatin juga tabelnya. Sekarang kita prom yang ketiga, kita menggunakan Aspen dengan nilai yang tertingginya ya. Coba kita minta ringkaskan jurnal ini dalam format satu, latar belakang, 2, metode penelitian, penelitian. Hasil utama. 4, ada kesimpulan. Kemudian ekstrak data pentingnya. Itu lengkap banget. Ekstrak data penting. Ya, agak enak badan. Dalam bentuk tabel. Setelah itu kita minta buatkan soal kuis.
Setelah itu soal kuisnya 5 soal deh. 5 soal pilihan ganda dari isi jurnal beserta jawabannya. Sesuai nggak dia? Ada deh yang sesuai ya pilihan ini atau pentingnya. Kita selanjutnya validasi nih, apakah sebelum kita udah benar apa belum, ataukah jawaban di CI ini udah memuaskan kita atau belum. Coba kita tanya nih, karena kan kita nggak tahu ya salah apa benernya, kan kita harus tahu nih salah apa benernya sebelum kita ngeprom. Jadi jangan kayak kita nggak tahu banget. Jadi kalau misalkan nggak tahu tuh kayak kita nggak tahu nih si AI ini ngasih kita nih jawaban yang benar atau yang salah. Ringkasan ini sudah sesuai dengan isi jurnal yang ditunjukkan dan bagian dan tunjukkan bagian mana yang masih kurang akurat. Oke, latar belakang dia udah sesuai ya. Udah ada posyandunya, terus ada istilah sudah benar isinya memuat itu semua. Terus metode penelitiannya udah, dia menyangkut metode, terus hasil utamanya udah selesai, dia menyangkut pendaftaran, monitoring, pengelolaan, perhitungan, laporan, dan yang lain. Nah, kesimpulan juga udah, bagian yang masih kurang akurat, ini ngasih tahu kita nih, nama sistem tidak ditulis kurang spesifik seperti peduli balita. Jadi di jurnal ini kan disebutkan nama sistemnya kan peduli balita ya, ringkasan sebelumnya hanya menulis sistem informasi berbasis website. Nah, perbaikannya ada tambahkan nama sistem agar sesuai dengan jurnal. Tujuannya, tujuannya juga belum ada. Di sini dia di jurnal ini nggak ada tujuan penelitian dijelaskan secara jelasnya, kayak menciptakan sistemnya secara efisien, cepat, dan akurat, membantu kader membuat laporan. Iya, tadi saat saya mengoreksi jurnal, emang ada ketika membantu kadernya itu nggak ada gitu kan, kader itu membuat laporannya gitu kan, membantu orang tua memantau tumbuh kembang anaknya kan, terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, itu tujuannya itu kurang banget gitu kan saya baca. Aktor sistemnya tidak disebutkan di sini. Siapa yang pada jurnal ini tidak disebutkan aktornya, kayak kadar posyandunya, orang tua balitanya, dinas kesehatannya, nama dinas kesehatannya apa, gitu kan. Masih kurang jelas itu pokoknya. Ringkasan belum menyebutkan ini secara jelas nih. Pada bagian ini pentingnya pada use case diagram. Betul sekali. Tadi saat melihat use case diagram, ya, betul sekali. Nih, pada jurnal ini emang belum disebutkan use case diagramnya kayak kurang lengkap. Jadi kurang spesifik dia menyebutkan siapa aja aktor yang terlibat di situ. Nah, analisis P-case-nya belum dijelaskan isinya. Jadi kan dia cuma menyebutkan
PCAST. Nah, saya tuh di situ banyak kata PCAST, tapi di sini belum dia di metodenya juga metode PCAST ini pada jurnal belum menjelaskan masalah spesifiknya seperti performance antrian pendaftarannya berapa, ataukah banyak ataukah sedikit, informationnya atau data integrasinya tidak terintegrasi gitu kan, ekonominya biaya bukunya KMS berapa, kontrolnya risiko kebocoran datanya belum ada, terus belum ada inilah kayak permasalahannya di situ. Jadi buat mengkontrol itu dan buat keamanannya itu belum ada. Terus efisiensinya nih banyak kertasnya. Jadi kan sering kan kalau absensi itu menggunakan kertas. Jadi kertasnya belum banyak. Servis nih pelayanan lambat. Nah, hasil implementasi UI-nya tidak disebutkan di sini. Halaman login, dashboardnya seperti apa, data anaknya, dan juga tadi data-datanya belum disebutkan di situ. Jadi masih banyak yang kurang nih, dampak sistemnya belum lengkap. Ini penilaian yang akan nah, ya terbelakangnya sangat sesuai, berarti sangat sesuai, perlu ditambahkan, kesimpulannya sesuai, kelampan reviewnya belum maksimal. Mungkin estimasi nilai dari setelah jurnal ini sekitar 8,5 kali ya. Selanjutnya kita buat laporan. Coba deh kita lanjut ke sini nih. Workflow-nya udah ada tadi ya. Coba kita tanya-tanya lagi guys. Coba buatkan revisian yang finalnya deh. Untuk metode, kalau misalkan untuk metode dia masih kurang ya. Coba kita minta lagi. Metodenya masih kurang detail. Secara detail sesuai isi jurnal. Sama minta tolong soal kuisnya jadi 10 soal ilgan. Sekarang berikan hasil revisi yang benar. Aduh, ada salah tipe ataunya. Oke, judul Sistem Informasi Kesehatan Balita pada Posyandu Burung Elang berbasis website. Betul. Waterfall-nya ada. Oke, pilgannya. Tabelnya ada. Oke, soalnya ada 10 sesuai permintaan. Coba workflow-nya deh.
Oke. Ini ya workflow penelitiannya ya, ada identifikasi kebutuhan, analisis sistem features, patches, terus perancangan sistem UML dan UI, implementasi programnya Laravel dan MySQL, pengujian sistemnya black box testing, verifikasi sistem, pemeliharaan sistem. Oke, oke. Mungkin saya akan lanjut ke laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.